Diketahui akan dilakukan uji daya hantar listrik pada campuran. Ada dua larutan, yaitu larutan P. Ini larutan P, yang ini larutan Q. Pada larutan P itu ada campuran asam nitrat plus air. Untuk campuran Q itu ada asam nitrat plus benzena. Yang ditanya, percobaan mana yang dapat menyebabkan lampu menyala? Untuk mengetahui percobaan mana yang menyebabkan lampu menyala, kita harus tahu dulu proses pelarutan antar dua campuran ini, antara campuran P dan campuran Q. Yang pertama kita identifikasi dulu ya. Untuk campuran P, oh ya, sebelum kita bahas campuran, konsep pelarutan. Konsep pelarutan yaitu LDL, like dissolve like. Jadi maksudnya itu adalah ketika polar maka larut sama polar. Larutan non polar larut sama non polar, tidak bisa sebaliknya. Itu namanya konsep LDL. Ingat ya, konsep LDL dalam pelarutan, like dissolve like. Jadi untuk pelarutannya kita lihat dari situ. Oke, lanjut ke identifikasi masing-masing larutan. Yang pertama, campuran P itu ada asam nitrat dicampur air. Nah, asam nitrat itu sendiri HNO3 itu merupakan asam kuat, kovalen polar. Untuk air H2O, dia merupakan kov polar. Berdasarkan konsep LDL, ini kan sama-sama polar. Otomatis dia kita gambar lagi. Otomatis dia akan larut. Nah, untuk pelarutannya, proses pelarutannya untuk proses pelarutannya HNO3 ada, ini udah larut nih, kita udah tahu nih. Berarti dia menjadi larutan HNO3 pas dicampur H2O. Oke. HNO3 aqueous. Aqueous itu artinya larutan. Aqueous itu artinya bentuknya larutan. Nah, HNO3 ketika masuk ke dalam air, karena dia larut, maka dia akan terionisasi. Kalau udah terionisasi akan ada ion-ion. Ion-ion yang bergerak bebas. Nah, bergerak bebas, akhirnya si HNO3 sebagai asam kuat akan bisa menghantarkan listrik. Karena ada ion tadi, HNO3 jadi H plus NO3 min. Ion-ion ini yang akan membantu dalam proses penghantaran listrik. Kalau udah menghantarkan listrik, otomatis lampu, saat uji nyala lampu, dia akan menghasilkan nyala lampu. Jadi karena HNO3 asam kuat, berarti dia termasuk elektrolit kuat. Ingat, pada HNO3 akhirnya dia bisa menghasilkan nyala lampu karena dia bisa menghantarkan listrik. Kemudian bagaimana dengan larutan selanjutnya, yaitu campuran selanjutnya, yaitu Q. Ada asam nitrat dicampur dengan metil benzena. Kita yang ingat dulu untuk konsep ya, LDL. Nah, asam nitrat HNO3 tadi asam kuat dan kov polar. Yang satu metil benzena
benzena, dia termasuk non polar. Jadi kalian baca konsep-konsepnya, satu polar satunya non polar, berarti dia tidak larut. Jika tidak larut, bagaimana dia bisa terionisasi? Dia tidak akan terionisasi, tidak terionisasi, tidak, kan tidak bisa terlarut, jadi HNO3 nya tidak terionisasi. Kemudian ketika tidak terionisasi berarti dia tidak menghantarkan listrik, tidak menghantarkan listrik. Kalau tidak menghantarkan listrik, otomatis tidak ada nyala lampu. Oke, kesimpulannya berarti dia non elektrolit. Baik, kita simpulkan kalau ditanya tadi percobaan mana yang akan menghasilkan nyala lampu, yaitu percobaan P antara asam nitrat dicampur dengan air. Hal ini karena asam nitrat dapat larut di dalam air dan terionisasi secara sempurna menjadi ion sebagai berikut: HNO3 H+ plus NO3- dan menyebabkan ion-ion ini yang menyebabkan adanya hantaran listrik di dalam larutan. Oke.